Ya, udah. Oke. Aduh, saya jadi takut karena saya ditontonin sama orang banyak. Sumpah, saya kayak artis. Hai, apa ya, hari ini kita ketemu di Teh Riri tapi sudut pelarian. Latarnya agak-agak beda nih, nanti mungkin juga sama Kopi Panca juga akan beda. Iya kan ya? Sama dia nih nanti akan beda karena kita bikin kontennya ngedukung instruksi pemerintah untuk tetap di rumah aja, stay at home and work from home. Jadi kita juga buat kontennya dari rumah masing-masing. Nah, di sudut pelarian kali ini kita akan ngebahas tentang kita ngapain aja sih 2 pekan itu di dalam rumah. Yang pertama, jatuhnya lebih lelah sih pada saat di dalam rumah. Karena apa? Jatuh-jatuhnya kalau habis makan rebahan, habis rebahan ya rebahan lagi. Pokoknya dari satu rebahan ke rebahan yang lain. Tentang apa yang dilakukan selama work from home, seperti biasa, baca buku. Ada beberapa buku sih yang akhirnya menjadi kayak referensi yang boleh nih dicari di Gramedia. Ada Going Offline, Menuju Jati Diri di Dunia Penuh Distraksi. Yang nulis itu ini buku terjemahan sih. Kalau buku-buku yang lain nggak tahu sih Kopi Panca akan bahas apa ya. Dia ngapain sih di rumah saya juga nggak ngerti. Dia mau nunjukin koleksinya mungkin. Tapi ya gitu deh, karena saya nggak punya koleksi. Agak-agak gimana ya, ngeselin sih kalau lihat ada orang juga yang punya koleksi. Iri banget. Selain itu, ini juga salah satu buku yang sempat dibeli pada saat kemarin BBW Makassar dan baru sempat baca pada saat harus stay at home. Ala-ala gitu deh. Ini juga lucu. Eat Play Live, kisah-kisah bule di Bali. Ini juga seru karena Bali tuh semua orang kayaknya udah pernah pergi. Terus Kopi Panca udah pernah pergi ke Bali nggak? Belum kan ya? Setidaknya itu sih yang bisa disombongin dikit dibandingkan saya nggak punya koleksi. Ada 2 buku yang kemarin sempat dikasih pas ulang tahun. Itu ada Pelisir Mimpi, belum kubuka karena yang 2-nya itu belum selesai. Dengan ada In Frame. In Frame ini yang nulis Jason Utama, yang akun penggagasnya itu akun Tulisan Alam. Ini belum ku baca sih. Tapi terima kasih yang udah ngasih hadiah ulang tahunnya. Terus apa lagi? Ini juga sih bagus. 7 Game Changing. Ini juga belinya pada saat di BBW kemarin. Selain itu ngapain? Buat catatan-catatan biasa sih untuk kepentingan pembuatan konten dan sebagainya. Ini juga buku catatannya dikasih sama teman, kayak konten plan-nya gitulah, tapi manual karena saya lebih suka nulis dibandingkan saya buat di laptop. Tapi biasanya juga direkap di laptop sih. Tapi overall ide itu muncul dari biasanya sih dari nulis-nulis dulu dibandingkan saya langsung ke laptop. Dan jika kalau semua hal saya sudah lakukan dan saya tuh bete, saya cepat bete orangnya, saya cepat bosenan, akhirnya saya berakhirlah di ini juga dikirimin. Ini nggak modal banget ya jadi sih. Kalau nggak dikasih, dikirimin, dibeliin, aduh. Ini juga dikasih kemarin. Ini barusan nyampe pekan lalu kalau nggak salah. Ini dikasih sama temen yang di Jakarta. Terima kasih kakak Clemens. Terima kasih untuk mindfulness-nya. Sebenarnya bukan mindfulness sih pada saat ini, karena ini jatuhnya tuh dia udah bantuin kita pakai angka-angka gitu. Kalau ini tapi jatuhnya jauh lebih ribet, jauh lebih kalau mau ikutin rule-nya sih sebenarnya lebih mudah karena di sini tuh udah yang ada pilihan warnanya. Karena kan biasa juga kita stuck, bukan kita sih, saya stuck pada saat pemilihan warna. Tapi kalau diikutin ini ada instruksinya, warna-warna itu udah ada nomor-nomornya. Dannya lagi, saya cuma punya color
itunya 12, sedangkan ini tuh 24. Ini tuh kayak yang itu sih, selama 2 pekan ini masih tetap beraktivitas untuk isi konten, untuk bikin copywriting di setiap kontennya, karena yang desain juga sudah ada Kopi Panca, ada ada Sabda Rasul juga udah bantuin itu. Terus udah ada satu orang lagi yang bantuin mikir, Eki, tapi nama Instagramnya siapa? Eki and rest, ada orangnya di sini tapi dia di belakang layar, n_resta. Dia juga udah bantuin mikir untuk isi konten, terus mulai untuk take over buat tugas di workshop. Ada Smooth selama 2 pekan. Yang pertama yang dipelajarin, kalau masalah makan akhirnya ikut apa yang orang rumah masak, atau kalau lagi bosan memang masak sendiri. Iya, kalau masak sendiri ikutin anjuran sih, karena 24 hari, tepat hari ini, nggak tauin hari nanti tayangnya di 20 berapa setelah proses edit. Tapi yang terkena dan dinyatakan positif kena corona itu ada 790 orang, dan itu sangat luar biasa banget, karena masih ribuan orang yang sudah ODP, terus PDP. Please teman-teman, saya cuma pengen ngajakin teman-teman untuk stay at home. Kalau perlu banget harus physical distancing, bukan social distancing, karena walaupun kita jauhan kita juga bisa WA kok. Maksudnya tidak harus memutuskan sosialnya kita ke orang lain, tapi memang jarak tubuh kita ke orang lain yang harus dipisah gitu maksudnya. Makanya WHO pada tanggal 20 Maret kemarin, burungnya juga ikutan soalnya. Pada tanggal 20 Maret kemarin tuh akhirnya WHO mengganti istilah dari social distancing ke physical distancing. Dan itu sih yang lebih kena sih itu sebenarnya istilahnya jaga jarak tubuh, bukan jaga jarak sosial. Kalau jarak sosial kayaknya kita udah dilarang main WA, jangan-jangan corona masuk lewat WA lagi, nggak mungkin kan. Terus kalau abis megang apapun dari mana, terus harus cuci tangan sebelum masuk rumah tuh udah yang benar-benar, kalau boleh semprotin disinfektan ke sepatu, ke barang-barang yang dibawa. Terus masuk rumah kalau boleh cuci tangan dulu, ganti baju, mandi, baru akhirnya sapa-sapa keluarga. Please, sekarang tuh yang mau diajak adalah kita sehat, orang lain juga sehat. Orang lain sehat, kita juga tentunya sehat. Ya nak ya. Semoga tahun ini kita puasanya lancar, bisa lebaran, terus bisa salim-salim pas lebaran. Kayaknya aneh rasanya pada saat lebaran terus nggak ada sungkeman sama orang tua. Jadi please teman-teman, kalau instruksi pemerintah bilang stay at home, tinggal di rumah aja, rezeki udah ada yang atur. Jadi percaya sama Allah. Panca ngomongin apa nanti ya? Nah, kalau tadi Teh Riri udah ngobrolin soal yang dia suka, kali ini saya juga punya satu koleksi. Nah, udah ada di samping saya. Jadi dari kecil saya koleksi buku-buku ini. Ada Goosebumps. Nah, jadi yang belum tahu mungkin generasi milenial zaman sekarang agak-agak kurang familiar dengan buku yang satu ini, karena taunya Goosebumps itu cuman kayak dari film, karena kan tahun 2015 yang lalu sempat rilis satu film yang diangkat dari novel-novel ini. Nah, Goosebumps itu diangkat dari novel-novel di samping saya ini. Goosebumps ini dia novel karyanya R.L. Stine. Jadi R.L. Stine ini memang penulis novel yang menulis novel-novel anak-anak tapi bertemakan horor. Nah, salah satu karya yang paling laris itu adalah Goosebumps, yang pertama kali diterbitkan tahun 92 oleh penerbit Scholastic. Nah, penerbit Scholastic ini yang pertama kali menerbitkan Goosebumps dan kemudian booming di tahun 90-an. Jadi kalau anak-anak tahun 90-an tuh pasti kayak yang hits banget dengan novel yang satu ini. Soalnya sempat booming banget memang tahun-tahun 90-an. Jadi masuk di Indonesia itu kalau nggak salah tahun 97-an. Karena di novel-novel saya ini kebanyakan diterbitkan tahun 97, 98 gitu.
Nah, Ghostbump ini ada dua versi secara garis besar ya. Dua versi itu, yang pertama Ghostbump Classic. Ghostbump Classic itu yang kayak gini. Dan yang kedua itu Ghostbump Series 2000 yang kayak gini. Nah, jadi tahun 92 itu R.L. Stine nulis Ghostbump seri klasik itu sampai 62 seri, dan kemudian dilanjutkan tahun 98 sampai 2001 itu dia nulis tentang Ghostbump Series 2000 ini. Selain dua versi Ghostbump ini, ada versi-versi lain juga kayak, jadi Ghostbump Yourself dia novel yang unik sebenarnya, karena di dalam novelnya itu halamannya keacak dan kita bisa kayak milih cerita yang kita mau itu kayak gimana. Kita mau milih ke kiri atau ke kanan itu beda lagi ceritanya. Jadi novelnya seru. Di sini sih tulisnya selalu lebih dari 20 kisah mencekam. Tapi saya pribadi sih nggak pernah sampai 20 beneran. Nah, selain itu ada ini kumpulan cerita horor pendek. Dan ini salah satu yang favorit juga sih, karena saya penggemar novel antologi atau silabus, jadi yang kayak kumpulan cerita-cerita pendek. Nah, itu saya suka banget. Nah, dan Ghostbump ngeluarin ini, cuman sayangnya saya cuman punya satu seri. Mungkin kalau ada yang punya seri lain bisa di-share ke saya. Total seri Ghostbump itu yang klasik tadi ada 62, yang series 2000 ada 25, dan saya pribadi baru punya sekitar 55 seri. Nah, Ghostbump sekarang sudah susah banget ditemukan karena udah nggak diproduksi lagi. Dan emang sih yang khas dari Ghostbump itu covernya. Kenapa saya suka banget dengan Ghostbump? Jadi Ghostbump itu selalu bercerita tentang anak umur 10 sampai 12 tahun, dan mereka itu mengalami pengalaman-pengalaman horor, entah dengan monster, dengan hantu, atau dengan alien. Dan yang unik karena gaya penceritaannya R.L. Stine ini selalu sangat-sangat deskriptif dalam menjabarkan cerita. Jadi benar-benar kita tuh dikasih tahu kayak detailnya, mulai dari pintunya, bentuknya seperti apa, warnanya, baunya seperti apa. Jadi ketika kita membaca ceritanya R.L. Stine, kita jadi kayak bisa seolah-olah ada di situ gitu. Dan yang kedua yang saya suka banget dari gaya penceritaannya R.L. Stine, karena di Ghostbump ini selalu ceritanya twice ending. Jadi 2 halaman terakhir kita bakalan dibikin, ternyata ceritanya kayak gini gitu. Di Ghostbump ini ada karakter-karakter spesial, karakter-karakter jebolannya khusus, kayak Slappy. Nah, Slappy ini kayak ini nih, Night of the Living Dummy. Tapi saya nggak punya yang seri klasiknya sih. Jadi Slappy ini cukup terkenal di Ghostbump karena dia tokoh apa ya, kayak salah satu yang unik banget, karena dia itu boneka ventriloquist yang hidup ceritanya, jadi ala-ala Chucky gitu. Nah, di filmnya sendiri dia diangkat sebagai tokoh sentral, malah tokoh antagonis sentral. Selain itu ada beberapa novel Ghostbump juga yang populer kayak Darah Monster. Darah Monster itu sampai 4 seri dibuatnya. Nah, Ghostbump ini sayangnya nggak diproduksi lagi sampai pada tahun 2015. Ghostbump ini akhirnya dibuatkan film, dan film itu kayak kompilasi gitu. Mungkin teman-teman yang nonton filmnya baru tahu ternyata di zaman itu ada yang namanya Ghostbump, karena dari 2001 terakhir dia dicetak, 2003 mungkin terakhir kali dia booming, sampai kemudian 2015 itu nggak pernah ada lagi. Jadi pas dibikin filmnya baru tuh orang-orang ternyata ada ya novel yang namanya Ghostbump. Nah, filmnya sendiri cukup seru juga karena dia kayak ngabungin semua karakter-karakter dalam Ghostbump jadi satu film. Dan di 2015 itu mungkin karena promo filmnya juga, akhirnya Gramedia mutusin untuk nyetak bukunya Ghostbump. Sayangnya cetakan baru itu tidak semua seri, hanya beberapa seri populer aja. Tuh kayak gini. Jadi ada makhluk mungil pembawa bencana. Nah, terus ada hantu sekolah, hantu penunggu sekolah. Nah, ini si boneka hidup beraksi. Nah, ini tadi yang soal Night of Living Dummy itu. Cuman sayangnya saya nggak punya yang
versi klasiknya. Saya punyanya versi modern. Agak berbeda sih dibandingkan dengan desain zaman dulunya. Saya pribadi lebih suka desain zaman dulu yang kayak gini, yang ada bingkai Ghost Bump-nya. Kayaknya lebih khas aja gitu dengan Ghost Bumps. Ya, berantakan. Jadi Ghost Bump ini serinya R.L. Stine yang paling booming, karena pada tahun 1992 itu pertama kali dicetak sama Scholastic, dan kemudian dia booming sampai di era 90-an tuh dia lakunya sampai 400 juta eksemplar. Dan itu yang membuat si Ghost Bump ini jadi salah satu buku yang terlaris di zaman itu. Buku-buku karya R.L. Stine yang lain sebenarnya sih banyak, salah satunya Nightmare Room, dan di sini saya cuma punya 2 seri sayangnya, Nightmare Room. Jadi saya memang penggemarnya R.L. Stine banget, karena R.L. Stine punya gaya yang lumayan menarik pada saat dia bikin karya gitu. Dan mungkin untuk tema-tema tahun 90-an yang belum ada gadget, belum ada ini itu dan segala macamnya, jadi apa ya, khas banget jadinya. Oke, selain Ghost Bump, novel-novel yang hits tahun 90-an itu, yang saya suka banget juga ada Animorphs. Keren. Jadi Animorphs ini ada banyak juga. Dia itu ada 54 seri. Nah, Animorphs ini karyanya K.E. Applegate. Jadi dia cerita tentang sekelompok anak muda yang punya kekuatan dari alien. Jadi aliennya ini datang ke bumi karena bumi jadi salah satu tujuan atau destinasinya alien jahat yang disebut Yeerk. Jadi Yeerk ini kayak invasi bumi dan ada alien baik yang datang untuk nolong. Nah, alien yang baik ini akhirnya ngasih kekuatan ke beberapa anak ini untuk bisa nyerap DNA hewan dan berubah bentuk jadi hewan itu. Makanya kalau kita lihat ini covernya selalu bertemakan morph atau perubahan manusia ke hewan gitu. Dan semua seri akhirnya jadi punya itu. Yang khas dari Animorphs ini juga karena dia itu desainnya kayak gini, bolong di bagian wajah, terus ada cover dalamnya tuh. Yang menarik juga karena di bagian halaman bukunya tuh, jadi ada kayak semacam flipbook. Jadi di sudut bukunya di bagian halaman itu kalau kita lihat ada kayak gambar kecil gitu, yang kalau dibuka kayak flipbook dia jadi kayak animasi bagaimana si tokohnya tuh berubah jadi hewannya. Itu yang khas dari Animorphs. Itu 2 buku yang koleksi saya dari kecil, kesukaan saya juga. So kita tutup aja kali ya, Terry ya. Kita akan buat lebih banyak konten itu dari rumah, apa saja yang kita kerjakan. Mungkin kita juga akan tamasya puisi. Yang tidak bisa lagi adalah mungkin untuk beberapa saat ke depan kita nggak bisa untuk pemuja teh, karena kita bisa juga sih sebenarnya, tapi nggak sih. Konsepnya pemuja teh adalah kita mereview satu tempat, dan tempat-tempat itu saat ini sedang diliburkan sama pemiliknya. Terus kalau yang ikutan workshop kelas 3 mulai pekan ini kita udah mulai, tapi itu online, jadi pantengin di IG-nya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share video kita. Yap, dan jangan lupa juga bunyiin loncengnya, ting 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 ting. Tetap share video ini, jangan sampai berhenti di kamu. Oke, So, bye. dah.